Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan baik, sehingga kita bisa belajar elemen mesin satu ini juga dengan baik. Bersama saya, Yohanes, dari Teknik Mesin ITS. Baik, kita mulai dengan memperkenalkan mata kuliah elemen mesin satu ini. Jadi, mata kuliah elemen mesin satu ini berfokus pada pokok bahasan tentang bagaimana kita merancang dan menganalisa sambungan, poros, serta komponen untuk clutch, brake, dan spring yang menerima beban baik beban statik maupun beban dinamik. Dalam hal ini beban fatigue. Ya. Jadi fokusnya adalah pada kemampuan untuk merancang dan menganalisa kekuatan dari komponen-komponen tadi. Nah, untuk membangun kompetensi tadi, kompetensi untuk merancang dan menganalisa itu, kita harus mempunyai pemahaman-pemahaman dan pengetahuan yang dasar, seperti mekanika kekuatan material. Dan di dalam mekanika kekuatan material, kita sudah pernah belajar tentang properties material yang dasar yang digunakan untuk menganalisa tegangan dan regangan. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya kita mentransformasikan tegangan yang bekerja pada suatu permukaan, terutama pada daerah kritis. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan tegangan prinsipal, yaitu tegangan maksimum dan minimum. Kemudian di mekanika kekuatan material juga sudah dibahas tentang teori kegagalan, statik tentunya ya. Nah, nanti di sini akan ditambah dengan teori kegagalan fatigue. Nah, untuk mampu melakukan stress transformation, kemudian untuk melakukan stress analysis, itu kita harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa gaya-gaya, disebut force analysis. Jadi bagaimana gaya itu berdampak pada benda. Bagaimana jika titik aplikasinya dirubah? Bagaimana jika arah dan nilainya juga dirubah? Apa pengaruhnya terhadap benda? Apa respon benda? Nah, untuk menganalisa itu, maka kita harus bisa membuat free body diagram. Nah, dengan free body diagram inilah kita bisa menentukan distribusi beban pada komponen, kemudian kita potong-potong untuk melakukan analisa tegangan. Nah, tegangan-tegangan ini yang bekerja pada sebuah titik atau elemen, kita transformasikan dengan stress transformation tadi, baik dengan perhitungan maupun dengan diagram Moore. Setelah mendapatkan tegangan-tegangan pokoknya, prinsipal stress, kita gunakan failure theories untuk menganalisa kekuatan material dari komponen. Maka jadilah perancangan elemen itu tadi. Maka di sanalah dasar-dasar yang dibutuhkan untuk sukses belajar tentang elemen mesin. Nah, untuk elemen mesin satu ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan, baik dalam kelas sinkronus langsung, tatap muka di kelas, atau tatap muka via meeting, Zoom meeting seperti ini, ataupun asinkron menggunakan video. Ya, menggunakan video. Ada beberapa topik bahasan. Di sini kita akan mengawali kelas elemen mesin ini dengan memahami konsep perancangan, konsep desain. Saudara lihat di sana ada gambar V, itu salah satu alur yang digunakan, alur tahapan desain yang digunakan untuk membuat prototipe otomotif. Jadi ada diagram V, nanti kita akan diskusikan itu dengan contoh. Kemudian ada pengenalan tentang teori kegagalan, review untuk teori kegagalan statik, dan ditambah dengan kegagalan fatigue.
Kemudian dilanjutkan pembahasannya dengan analisa sambungan struktur. Di sana ada sambungan keling atau rivet, ada sambungan baut yang mirip dengan rivet, hanya saja bedanya kalau rivet permanen, kalau baut bisa dibongkar pasang. Kemudian ada sambungan welding atau las. Saudara pasti sudah mengenal ya sambungan-sambungan tadi. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan perancangan poros transmisi dan pasak. Nah, komponen ini sangat penting karena setiap mesin yang ada penggeraknya pasti akan menggunakan komponen ini, poros transmisi. Kemudian di akhir pembahasan untuk GUI elemen mesin 1 ini, kita akan membahas tentang perancangan clutch, brake, dan spring. Nah, untuk mengevaluasi kompetensi saudara di kelas elemen mesin ini, kita menyediakan 4 buah evaluasi berupa kuis. Ya. Ada kuis 1 yang meliputi rivet dan bolt joint, kemudian ada weld joint, ada shaft and keys, ada clutch, brake, dan spring. Distribusi penilaiannya, bobotnya rata masing-masing 25%. Nah, di luar evaluasi ini disediakan juga remedi test untuk yang gagal di salah satu atau beberapa kuis. Bisa diberikan kesempatan untuk mengulang, memperbaiki nilai. Kemudian di luar itu, di luar remedi test itu, saudara juga punya kesempatan untuk menambah nilai, untuk memperbaiki nilai dengan berdiskusi aktif, baik di dalam kelas, ya, dengan bertanya atau menjawab pertanyaan, maupun di dalam forum diskusi yang akan disediakan di classroom. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang akan membantu evaluasi kemampuan saudara. Baik, mari kita lanjutkan dengan konsep desain. Konsep dasar di dalam perancangan elemen mesin. Baik, ini adalah flowchart untuk fase perancangan. Jadi kita melihat sebuah flowchart, di sana ada alur yang ditunjukkan dengan garis panah, dan setiap kotak itu menyatakan prosesnya atau fase perancangannya. Ya. Pertama kita mulai dengan identifikasi kebutuhan. Bisa dari customer, bisa dari pimpinan perusahaan, atau yang lain-lain. Semua yang berupa kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu tidak selalu eksplisit dalam bentuk hitungan matematika, tidak dalam bentuk hitungan fisika, ya. Terkadang abstrak, sehingga kita perlu mendefinisikan permintaan-permintaan tadi secara eksplisit dalam bentuk angka, dalam bentuk kriteria, ya, agar jelas targetnya. Baru setelah ada problem statement yang jelas ini, kita bisa mengusulkan solusi, ya, formula. Kita mulai mengusulkan rancangan untuk menyelesaikan permasalahan tadi atau untuk memenuhi kebutuhan tadi. Yang disebut sebagai sintesa. Ya. Jika sintesa ini oke, maka bisa lanjut ke analisa dan optimasi. Ya. Jadi sintesa itu wujudnya berupa sketsa, gambaran kasar tentang bagaimana seharusnya kita membuat mekanisme, komponennya apa saja, dia akan menerima, dia akan bekerja dengan cara bagaimana, kemudian gaya-gayanya yang bekerja itu apa saja. Baru kemudian dianalisa. Dianalisa ini berarti kita mulai menghitung kekuatan komponennya, ya, kemudian mengoptimasi antara kekuatan, berat, biaya, dan macam-macam. Semuanya dioptimasi. Nah, jika sudah optimum solusinya, maka dievaluasi. Ini sudah siap untuk diberikan kepada yang meminta, tidak ke customer, tidak. Ya.
baru kemudian setelah lolos evaluasi presentasi. Nah, itu adalah alir dari atas ke bawah. Aliran proses dari awal di atas sampai akhir di bawah. Nah, di antara tahapan-tahapan itu ada panah yang kembali ke langkah sebelumnya. Ya, ketika terjadi sebuah permasalahan, misalkan ketika mendefinisikan masalah itu kita belum mendapatkan formulasi masalah yang tepat, kita boleh kembali ke identifikasi kebutuhan. Mungkin kita perlu melakukan survei, melakukan interview dengan yang mempunyai permintaan tadi. Maunya bagaimana? Demikian pun untuk sintesa. Ya, apakah sintesa ini sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, atau sintesa ini mengada-ngada. Bahkan terkadang pada tahapan sintesa pun kita masih bisa kembali bertanya ke customer, seperti inikah yang dimaksudkan, ya, yang diinginkan. Nah, semuanya ini berupa looping, iterasi. Jadi seringkali pada prakteknya kegiatan desain ini tidak berjalan mulus, tapi harus muter-muter kembali lagi ke proses sebelumnya. Sehingga untuk pembuatan prototipe biasanya dibutuhkan waktu yang lama. Pembuatan model butuh waktu yang lama. Ya, oke. Itu adalah fase di dalam perancangan. Nah, ini contoh ya, contoh real dari pengalaman kami ketika melakukan riset untuk mobil listrik Vinkomodo. Mobil Vinkomodo ini awalnya digerakkan oleh motor bakar, kemudian mempunyai sistem transmisi CVT, dia mempunyai kemampuan traksi yang besar, meskipun kecepatan maksimumnya terbatas. Ya. Tapi dia sangat hebat di lintasan yang sulit, lintasan off-road, misal perkebunan, pegunungan, daerah perbatasan. Ya. Nah, di dalam riset kami, kita melakukan elektrifikasi. Kita ganti sistem penggeraknya yang semula motor bensin menjadi motor listrik. Ya. Berarti ada permintaan di sana, ada interest di sana dari customer. Ini bisa enggak ya Vinkomodo diganti penggeraknya dengan listrik? Soalnya kalau di daerah perbatasan, di pegunungan, kita tidak bisa menemukan pom bensin. Kalau membawa jerigen pun kapasitasnya juga terbatas. Tapi kalau penggeraknya listrik, kita bisa pasang beberapa panel surya di daerah-daerah tertentu untuk charging. Untuk di daerah remote, daerah perbatasan, itu sangat memungkinkan. Atau bahkan di atapnya Vinkomodo kita bisa pasang panel surya, sehingga ketika diparkir lama, dia bisa charging. Nah, itu ide dasarnya, berarti ada need, ada kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaan detailnya kita harus memformulasikan angkanya. Berapa sih kebutuhan daya penggerak dari Vinkomodo ini? Berapa torsi minimum yang diperlukan untuk bisa menggerakkan, mengakselerasi Vinkomodo ini pada lintasan-lintasan yang disebutkan tadi. Nah, dari daya ini maka keluarlah usulan atau sintesa, berarti motornya pakai 10 kW atau 20 kW, ya misalnya. Nah, motor punya kapasitas torsi, kemudian punya putaran gitu ya, dan itu harus dialirkan ke roda penggerak, butuh transmisi berarti. Nah, apakah perlu direduksi atau tidak? Kalau direduksi rasionya berapa? Kemudian kapasitas torsi dari sistem transmisinya berapa, mampu berapa. Nah, di sini dipakai CVT, ya, menggunakan sistem transmisi CVT, itu slip atau tidak, CVT-nya harus diganti atau bisa pakai aslinya, hal seperti itu. Nah, motor listrik juga butuh catu daya, baterai, maka perlu dihitung. Ini Vinkomodo listrik ini dirancang untuk jarak jelajah berapa, sehingga keluarlah hitungan harus dipasang baterai pack berapa kWh.
Ya. Sedangkan untuk memanage energi dari baterai pack ke motor listrik diperlukan battery management system. Ada juga controller untuk mengatur kinerja motor. Nah, semua itu berasal dari need, kebutuhan, kemudian ada formulasi masalah di sana secara engineering ya. Kita mulai bertanya daya berapa, torsi berapa, kecepatan maksimumnya bagaimana, putarannya bagaimana, dayanya berapa, ya, kapasitas energi baterai pack berapa. Semua itu muncul menjadi pertanyaan how to define the problems. Ya. Nah, kemudian muncul solusi-solusi, usulan-usulan. Kira-kira cukup enggak ya sekian? Usulan-usulan itu perlu untuk divalidasi, perlu dianalisa, dan dioptimasi. Kalau motor sekian kW, 20 kW dipasangkan dengan baterai pack sekitar 50 kWh itu cocok enggak sih? Mampu seberapa, optimum tidak? Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Nah, untuk melakukan itu kita kembali lagi melihat diagram tadi, fase desain, muter-muter itu enggak mulus. Butuh 3 tahun untuk melakukan riset ini agar matang dan bisa diluncurkan ke pasar ya. Jadi butuh 3 tahun untuk membuat prototipe pertama cukup 1 tahun, tapi kemudian kita perbaiki sampai versi terakhir itu pada tahun ketiga, dan itu sudah dipromokan oleh PT Vinkomodo. Namanya Vinkomodo Bledex, ya, Bledex Halilintar, mewakili penggerak listriknya itu. Nah, ketika merancang Vinkomodo tadi itu kita menggunakan alur seperti ini. Itu flowchart yang sebelah kanan itu mirip seperti yang flowchart sebelumnya. Jadi ada looping-looping. Nah, di sana kita melakukan pengujian untuk memvalidasi, ya, untuk memverifikasi model, rancangan kita, maupun prototipenya. Sudah jadi juga harus diuji. Masih model juga harus diuji. Dan itu muter-muter terus. Nah, kita mulainya dari sini, spesifikasi. Ya. Kemudian ada konsep kendaraan utuh, kita buat modelnya. Jadi ini kita bicara sistem, jadi belum bicara per komponen. Ya, kita mulai bertanya, motornya berapa kW, dayanya, torsinya berapa newton, ya. Kemudian berapa kapasitas baterainya, kalau ada seterusnya. Itu sistem level. Kemudian kita breakdown menjadi modul-modul. Ada bagian elektronik, ada bagian hardware untuk controllernya, ada software untuk logika pengendalian motor listriknya, ada bagian mekanik untuk rangka sasisnya. Semuanya dikerjakan. Kemudian masuk ke komponen level. Komponen level lebih detail lagi. Jadi motor listriknya pakai BLDC atau pakai motor AC, ya. BLDC pun pakai aksial atau radial, ya. Semuanya itu didefinisikan. Kemudian baterainya pakai sel yang kecil-kecil seperti baterai pada umumnya, baterai silinder itu, atau pakai baterai kotak seperti power bank. Tipe baterainya apa, lithium ion atau yang lain. Nah, itu kayaknya sudah di komponen level. Baru nanti kemudian dilanjutkan setelah semuanya ini matang, kita lanjutkan ke prototyping. Prototype jadi sesuai dengan desain tadi yang sudah disimulasikan, kita uji. Maka ini kita dalam fase verifikasi. Jadi verifikasi itu dilakukan oleh langkah yang seberangnya. Jadi desain pada level komponen ini akan divalidasi oleh prototipe melalui pengujian. Setelah lolos, kita lanjutkan ke tahapan integrasi di sini. Kalau tadi itu prototipe untuk sistem penggerak, misalnya, ini kita integrasikan. Tidak hanya sistem penggerak, tapi juga sudah sasis, ya, kemudian sistem penggeraknya ditempel, controllernya dipasang,
Kalau yang sebelumnya tadi hanya komponen motor, ya diuji motornya. Kemudian kalau controller, ya diuji performa controllernya. Kemudian kalau baterai pack, ya baterai pack sendiri. Rolling chassis sendiri. Nah, tapi ini kita bilang integrasi. Setelah selesai tahapan integrasi dan pengujian ini, berarti kita sudah memvalidasi level modul ini. Berarti oke. Ya. Kalau oke, lanjut ke kendaraan. Keseluruhan ini diuji, performanya dianalisa apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar. Kalau sudah sesuai, maka kita sebut sebagai produk. Maka kita akan membuat beberapa prototipe dalam jumlah terbatas untuk dirilis ke pasar. Kita sebut N-series sebelum mass production. Misalkan kita buat 10 mobil listrik Vinkomodo untuk dibeli oleh konsumen. Biasanya ada yang inden. Kemudian konsumen yang loyal itu biasanya akan memberikan feedback untuk perbaikan-perbaikan. Nah, setelah iterasi itu kita selesai, produknya matang, maka kita bisa marketing yang lebih besar, produksi massalnya mulai jalan. Nah, demikian fase desain yang kami lakukan ketika merancang dan membuat Vinkomodo. Nah, ketika melakukan semua langkah-langkah tadi, kita akan berhadapan dengan beberapa pertimbangan, baik sisi fungsi, kekuatan, ya, kekakuan, kemudian keausan, ya, semuanya dipertimbangkan. Korosi kalau dia dipakai di daerah yang banyak garamnya, misalnya di pantai. Kemudian safety, dia dipakai di off-road, cukup kuat nggak itu? Kemudian komponen-komponennya reliable nggak? Bisa diandalkan nggak? Jangan-jangan cepat rusak atau hanya bisa beroperasi di daerah tertentu saja, tapi tidak cocok di daerah yang lain. Kemudian bisa diproduksi nggak? Ya. Kemudian biayanya berapa? Dan macam-macam. Di sini banyak sekali faktor yang langsung berkaitan dengan produk maupun secara ekonomi. Ya. Nah, pertimbangan non-engineering, bukan murni non-engineering sih, karena engineering juga turut berperan di dalam ini, ada pertimbangan ekonomi, cost. Ini jadi penting karena ujung-ujungnya ini adalah bisnis. Produk ini akan dirilis ke customer, berarti ini bisnis. Maka perhitungan biaya ini menjadi penting. Nah, biaya ini di dalam contoh ini dikaitkan dengan pilihan machining, proses pengerjaannya. Ya, misalkan ini adalah bubut untuk poros, ya, bubut komponen poros transmisi. Kita pakai yang apa? Semi finish third, kemudian finish, grinding, hone. Nah, semakin ke sini semakin halus surface-nya. Ya. Dan toleransinya lebih kecil, artinya lebih presisi. Nah, dengan bertambahnya syarat kepresisian itu yang berpengaruh pada pilihan machiningnya, dia akan berpengaruh pada harga. Kita lihat harga itu tidak naik secara linear, ya. Pada toleransi tertentu dia menjadi kritis, ya. Kalau sebelum titik kritis ini dia landai naiknya, gradiennya landai, jadi tak apa-apa di sini, tidak apa-apa kita pilih bebas jenis machiningnya, asalkan masih bisa mencapai toleransi ini. Tapi kalau yang di daerah sebelah kanan di sini expensive ini, kalau yang di sini cheap, ya, gradiennya langsung naik tinggi. Jadi ini sangat sensitif dengan perubahan toleransi dan tentunya proses machiningnya. Nah, untuk menentukan pilihan machining ini, kita mungkin tidak serta-merta pertimbangannya teknis terus. Oke, yang terbaik adalah pakai hone, dipoles, ya, sehingga sangat presisi. Itu bagus untuk lifetime komponennya.
tapi itu mahal. Jadi kalau terlalu mahal, kita tidak bisa jualan. Ya, maka kita harus menurunkan grade-nya. Pakai finish turn bubut biasa. Nah, seperti itu yang kita hadapi. Nah, untuk setiap komponen dihitung dengan cara seperti itu agar tahu biaya yang dihabiskan untuk membuat produk. Kemudian, kalau sudah produksi massal, biaya pembuatan produk tadi akan berkali lipat dengan jumlah produk. Ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya ketika jumlah yang diproduksi itu banyak, biaya produksinya akan turun. Mengapa? Karena biaya besar itu jatuh pada tahapan setup produksi, persiapan mesin, setup-nya, ya, membuat lini produksinya, menyiapkan sumber dayanya, harus di training karena ini produk baru, dan macam-macam. Sehingga biayanya di awal itu investasinya besar. Ya. Nah, kita perlu menghitung pada jumlah produk berapakah kita akan mencapai break-even point. Jadi balik modal, biaya-biaya yang kita investasikan tadi, itu akan menjadi kembali nol pada jumlah produk berapa banyak. Contohnya di sini ada dua proses machining, ada hand screw machine, ada automatic screw machine. Ya, itu mempunyai break-even point di sini. Pada titik ini tidak peduli produk mana yang dipilih. Tidak peduli jenis machining apa yang dipilih. Ini adalah break-even point. Jadi pada jumlah produk berapa. Kalau lebih besar dari ini, maka pilihan yang pertama ini menjadi mahal. Sedangkan pilihan yang kedua ini jadi lebih murah, lebih disukai untuk produksi, jumlah produksi yang banyak. Ya. Sama dengan pemilihan komponen juga demikian. Kita pakai motor BLDC aksial atau radial ya. Kita akan menggunakan gradien ini. Oh, BLDC aksial itu cocok untuk kapasitas produksi yang kecil. Ya, karena mudah pembuatannya, bisa dikerjakan manual. Jadi kalau untuk jumlah yang sedikit akan menguntungkan, marginnya besar. Tapi kalau untuk Mas Pro yang sudah banyak, mungkin kita perlu beralih jenis motor yang lain. Karena kita bisa subkon, kita bisa pesan saja motornya, tidak perlu dibuat sendiri. Nah, hal seperti itu yang dipertimbangkan secara ekonomi. Oke. Nah, berikutnya adalah safety factor. Safety factor. Nah, di dalam perancangan, kita seringkali berurusan dengan beban, dengan kekuatan, ya, dengan tegangan, gitu ya. Nah, kita perlu lebih jeli, lebih cermat terhadap kualitas dari barang dan juga aplikasi praktisnya, beban praktisnya nanti. Maksudnya bagaimana? Kita bisa mempertanyakan hal seperti ini. Kalau kita beli baja IC 60 misalnya di pabrik A dengan beli di pabrik B, apakah kualitasnya sama? Kita beli di Cina dengan beli di Jepang, Korea, apakah sama? Belum tentu, meskipun kodenya sama. Bahkan kita beli di pabrik yang sama, kita beli hari ini dengan beli bulan berikutnya, apakah akan persis sama? Belum tentu, karena mereka punya perubahan di dalam mutunya. Jadi di setiap prosesnya mungkin ada variabel yang tidak bisa dikendalikan, sehingga mungkin ada bubble di dalam material. Ya. Maka kekuatan yang ada di dalam tabel material itu adalah kekuatan rata-rata. Sesungguhnya kekuatannya bervariasi. Nah, semakin kecil variasinya, semakin disukai oleh konsumen, oleh pengguna. Karena berarti seragam, ya, kualitasnya seragam, tidak akan berubah-ubah, dan itu
besar manfaatnya bagi kita. Makanya muncul standar itu. Kalau IC 60 standarnya harus begini-begini. Variasinya maksimum sekian. Ya. Nah, komposisi material, cara pembuatannya, semuanya itu berpengaruh pada mutu material tadi. Ya. Nah, karena kita tidak terlalu yakin dengan kekuatan materialnya karena ada variasi tadi, maka kita berikan rentang. Misalkan kita beli baja dengan kekuatan yield, misalkan 180 megapascal, ya, kekuatan yieldnya. Nah, maka kita harus memberikan spare di sini, ada plus minusnya ini berapa, ya, karena variasi-variasi tadi. Dan belum lagi nanti bebannya, ya, bebannya. Sorry, kita biasanya pakai kekuatan yield dengan S, ya, strength, yield strength. Nah, sedangkan tegangannya sendiri yang diakibatkan oleh beban yang bekerja. Mobil itu hari ini dinaiki 2 orang, besok bisa dinaiki 5 orang. Bahkan kalau lebaran bisa dimuati oleh 10 orang, gitu ya. Maka ada variasi juga pada beban. Yang dirancang desainnya mungkin untuk 1000 kg, tetapi realnya bisa bervariasi. Nah, di bebannya sendiri tegangannya itu juga bisa bervariasi. Misalkan di sini 100 megapascal pada titik tertentu, tapi dia plus minus. Nah, hal ini merupakan uncertainty, ketidakpastian. Ini ya, ada hal yang tidak bisa dikendalikan, selalu pasti sekian. Nah, untuk itu kita membuat safety factor. Nah, ini kalau misalkan turunnya besar, misalkan sampai 20 megapascal plus minusnya, maka kita ambil yang ekstrim. Berarti paling jelek material yang akan kita gunakan itu adalah kekuatan yieldnya 160 megapascal. Nah, ini paling jelek. Kemudian kalau di sini plus minusnya untuk beban adalah 15, maka yang paling maksimum, ya, tegangan kerja dari luar itu adalah 115. Nah, rasio antara strength dengan stress ini kita sebut sebagai design factor atau safety factor. Jadi di sini kita punya berapa? 160 megapascal dibagi dengan 115 megapascal. Maka desain faktor kita menjadi kecil. Ya. Karena kita tidak confidence dengan kekuatan material yang kita beli. Kita pakai yang paling rendah. Kemudian kita juga tidak confidence dengan bebannya. Oh, jangan-jangan ini beneran ini main maksimum terus 115. Nah, pembagian ini akan memperkecil safety faktornya karena ketidakyakinan kita terhadap uncertainty tadi. Ya. Maka dari situ muncul safety factor atau design factor. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman tentang uncertainty dan design factor atau safety factor, maka perhatikan contoh berikut ini. Jadi kita mempunyai sebuah struktur, ya, kemampuannya untuk menopang beban maksimum itu bervariasi, plus minus 20% kekuatannya, ya. Kemudian beban yang bekerja kemudian berpotensi untuk membuat gagal atau merusak struktur itu bervariasi 15%. Nah, jika beban yang mengakibatkan kegagalan itu nilainya adalah 2000 pounds, maka berapakah desain faktor dan beban maksimum yang diizinkan?
pada struktur tersebut. Ya. Mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bagi di sini. Yang di atas ini adalah angka yang berkaitan dengan beban yang mengakibatkan kegagalan. Ya. Jadi ini uncertainty pada beban. Bebannya bervariasi 15%. Ya, kalau utuhnya, kalau kita yakin maka nilainya 1. Tapi karena tidak yakin, maka kita besarkan bebannya. Ya, jadi 1 per 0,85. Ya. Kemudian, yang di bawah ini ketidakyakinan kita terhadap struktur. Sehingga kalau kita yakin betul 100%, maka 1 dibagi 1. Sekarang di sini ada variasi 20%, di sini 1 dibagi 120% atau 1,2. Nah, ini kalau ditulis dengan cara yang lain, sudut pandang yang lain, maka ini kita sebenarnya membagi begini saja. 1,2 120% untuk variasi kekuatan, ya, dibagi dengan 0,85. Ya. Jadi ini adalah ekstrim maksimum untuk kekuatan, dan ini adalah ekstrim minimum untuk ambang batas kegagalan. Ya. Sehingga kita bisa cek perhitungan untuk desain faktornya adalah sebesar 1,4. Ya, desain faktornya 1,4. Maka beban maksimum yang diizinkan itu akan dikecilkan dengan 1,4 ini. Jadi kalau beban izin atau ambang batas yang menyebabkan kegagalan adalah 2000, maka kita harus membatasi beban yang diizinkan untuk dioperasikan, yang kita sampaikan ke customer, itu jangan 2000. Kita kecilkan dengan desain faktor tadi yang 1,4. Jadi kita tahu sebenarnya kapasitas rancangan kita itu adalah sampai 2000 pounds. Ya. Tapi karena ketidakpastian pada kekuatan struktur, baik karena pembuatannya maupun materialnya, dan juga ketidakpastian dengan bebannya nanti yang diaplikasikan, maka kita perkecil ini speknya. Yang kita tulis di nameplate itu kita kecilkan. Jangan 2000, tapi 1400 saja. Dengan harapan kalau usernya mengoperasikan di beban ini, kita masih punya spare kekuatan 40% pada struktur itu. Dan nanti kalau ternyata nanti ada peningkatan beban, jadi misalkan di sini bebannya bukan 0,85, tapi naik jadi 1,15, ya, naik dari 100 menjadi 115%, maka angka ini akan mengecil. Kalau angka ini mengecil, maka nanti di sini nilainya juga akan besar. Jadi intinya adalah desain faktor itu memberikan cadangan kekuatan, cadangan kekuatan untuk mengantisipasi ketidakpastian tadi. Nah, cara lain untuk menyelesaikan masalah itu bisa menggunakan diagram beban ini. Jadi ini load. Ya. Kita tahu ini adalah allowable load. Ya. Misalkan failure itu terjadi pada beban 2000 pounds. Ya. Kemudian working load-nya, ya, working load-nya ada di sini. Yang belum tahu P misalkan, plus minus 20%. Ya, sekarang
kita kembali ke definisi safety factor atau design factor. Maka kita bagi yang maksimum ini working load-nya, P ditambah 20% berarti 1,2. Di sini variasinya 15%, ya plus minus 15%, kita ambil yang minimum 0,85. Ketemunya 1,4. Jadi kita hitung dengan cara yang sama untuk menentukan berapakah maksimum allowable load yang kita informasikan ke customer. Nah, ini adalah sebuah contoh yang bagus untuk diskusi. Nah, ini ada contoh yang lain yang dikaitkan dengan tegangan dan kekuatan material dengan logika yang sama. Jadi kita punya rod, misalkan ini rodnya, kemudian di sini diberikan beban, kemudian kita potong di sini, kita gambarkan penampangnya, dia punya area, ya. Kemudian pada area ini akan bekerja tegangan seperti ini. Ada tegangan kerja yang nilainya adalah P/A. Nah, kemudian di sini kita diberikan informasi desain faktornya adalah 3. Jadi desain faktor ND itu adalah spare kekuatan dibagi dengan tegangan praktiknya, tegangan kerjanya. Ini ada spare kekuatan. Dan ini harus sama dengan 3 besar ya, biasanya untuk beban dinamik. Oke, jadi kita punya perhitungan seperti ini. Desain safety factor itu adalah rasio antara strength dengan tegangan kerja. Nah, itu. Nah, di sisi yang lain, kita bisa menghitung stres. Stres itu apa? Stres itu adalah P/A. Nah, dalam hal ini, P-nya sudah pasti 2000 pounds. Jadi tidak ada variasi di sini. Oke, ini fix. Tetapi A-nya ini yang bervariasi. Ada ketidakpastian di sini. Ada ketidakpastian, ada material, baik kekuatan maupun geometrinya. Nah, kita harus masukkan di situ ketidakpastiannya. Sehingga di sini kita bisa memperoleh perhitungan berapa diameter minimum jika kita menyertakan desain faktor atau safety faktor ini sama dengan 3. Dari persamaan ini kita bisa modifikasi untuk mendapatkan D. Jadi diameter minimumnya adalah sekian, setengah inci. Tapi untuk rod ini kita biasanya punya standar. Jadi dibandingkan dengan standar tabel, gitu ya. Tabel untuk beban tertentu, load tertentu, maka ada saran diameter minimum 1 berapa, diameter minimum yang kedua berapa, ya, itu material apa, gitu ya. Nah, ini harus dicek. Ternyata di tabel tersebut tidak ada ukuran setengah inci, adanya adalah 0,625 inci. Maka kita pilih 0,625 inci. Jangan yang kurang dari ini. Ya, jangan yang kurang dari ini. Misalkan ada 0,4 inci. Ya tentu saja pasti gagal. Ya. Maka kita pilih yang lebih tinggi dari hasil hitungan ini. Ya, tapi masih paling dekat. Jadi naiknya itu paling dekat. 0,625. Maka kalau kita pakai diameter yang lebih besar, maka hitungan ini akan berubah. Safety faktornya akan naik. Karena sekarang kita pakai luasan yang lebih besar dengan
tegangan kerja yang sama, ya, dengan beban kerja yang sama, maka kita akan memperoleh angka safety factor yang lebih besar. Ya, di sini kita dapat 3,68. Nah, saya tinggalkan sebuah latihan. Ya. Ada satu soal untuk latihan menghitung ketidakpastian yang kaitannya dengan safety factor. Maka silakan kerjakan ini, diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.